Halo sahabat Sucan, dalam kesempatan hari ini perkenalkan saya Dr. Lia Sari Astuti dari Glory Aesthetic Clinic akan membahas sedikit tentang bagaimana perawatan bopeng bekas jerawat. Mau tahu caranya? Mari simak videonya sampai selesai. Jadi bopeng bekas jerawat itu adalah masalah kulit yang disebabkan karena kerusakan kulit. Biasanya itu bentuknya cekung yang disebabkan karena adanya inflamasi jerawat yang berkepanjangan. Kemudian yang menyebabkan timbulnya bopeng bekas jerawat itu yang pertama, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa bopeng ini disebabkan karena adanya kerusakan kulit yang pada umumnya disebabkan karena jerawat. Kemudian jerawat yang seperti apa? Jerawat yang kronis, yang tidak ditangani dengan baik sehingga menyebabkan inflamasi yang terus-menerus dan menyebabkan yang namanya komplikasi dari jerawat yang disebut sebagai bopeng. Jadi karena bopeng tidak bisa hilang dengan sendirinya atau dengan bantuan produk atau skincare, sehingga memang gold standar untuk menghilangkan bopeng itu adalah tindakan-tindakan medis yang dilakukan di klinik. Ada beberapa modalitas treatment yang bisa dilakukan untuk menghilangkan bopeng dan itu bisa kita kombinasikan. Salah satu prosedur medis yang bisa dilakukan di klinik untuk menghilangkan bopeng yaitu adalah tindakan yang namanya laser. Laser CO2 fraksional itu bisa dijadikan salah satu tindakan untuk menghilangkan bopeng. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada tindakan yang namanya PRP atau derma roller. Itu juga salah satu tindakan yang sangat baik untuk menghilangkan bopeng. Salah satunya pertama kita bisa melakukan tindakan ringan dengan yang disebut chemical peeling. Kemudian yang kedua kita bisa melakukan tindakan dengan mikrodermabrasi. Kemudian tindakan selanjutnya kita mengenal dengan derma roller atau PRP. Yang selanjutnya yang paling favorit yaitu adalah tindakan laser ablatif yang berupa CO2. Jadi memang ada beberapa modalitas yang kita bisa kombinasikan untuk menghilangkan bopeng. Dan disesuaikan dengan jenis bopeng yang seperti apa. Jadi konsultasikan nanti ke dokter untuk memilih tindakan terbaik sesuai dengan kasus bopengnya. Jadi kalau efek samping pasca tindakan untuk menghilangkan bopeng di klinik itu kan berbeda-beda tindakannya ya. Kemudian ada beberapa tindakan misalnya derma roller, misalnya PRP ataupun laser CO2. Itu karena prosedurnya kita membuat perlukaan pada kulit. Biasanya yang terjadi adalah pertama kulit akan memerah, kemudian akan terjadi yang namanya iritasi, kemudian bisa jadi juga akan menyebabkan infeksi ketika pasca tindakan itu tidak dirawat dengan baik. Jadi kalau bopeng ini sebenarnya kategori yang susah-susah gampang. Pertama, bopeng itu kan memiliki jenis-jenis ya, kemudian memiliki juga tingkat ringan, sedang, dan berat bopengnya. Jadi tiap orang itu memang berbeda-beda bopengnya. Kemudian kalau untuk ditanya berapa kali hasilnya maksimal, itu tergantung dari kondisi bopengnya. Kalau bopengnya ringan, mungkin butuh tindakan 1-2 kali tindakan dengan kombinasi beberapa tindakan. Tapi kalau bopengnya sangat berat, kemudian bopeng yang sudah menahun, itu memang butuh waktu yang lebih lama untuk perbaikan kulitnya. Ya bisa jadi sampai 4-5 kali tindakan, meskipun itu sudah dikombinasikan beberapa treatment. Kabar baiknya, ketika kita melakukan tindakan treatment bopeng dan bopeng sudah hilang setelah tindakan, itu permanen hasilnya. Tapi bopeng bisa muncul kembali ketika terjadi yang namanya jerawat aktif kembali.
Jadi kalau misalnya sahabat si Chan nanti sudah pernah berobat jerawat dan bopengnya hilang, ketika muncul jerawat lagi, obati dengan tepat untuk mencegah munculnya bopeng. Pertama, untuk mencegah munculnya bopeng jerawat, ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, jangan memberikan intervensi pada jerawat kita. Misalnya kita memegang, kemudian memencet dalam kondisi tangan kita kotor. Itu akan menyebabkan infeksi yang berkepanjangan sehingga menimbulkan akibat, yaitu bisa menyebabkan bopeng. Kemudian yang kedua, ketika memiliki jerawat, segera konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat sehingga proses penyembuhan jerawat lebih cepat, dan itu juga bisa menjadi salah satu hal yang kita bisa lakukan untuk mencegah munculnya jerawat. Jadi kenapa kita mesti berkonsultasi ke dokter? Pertama, untuk case jerawat yang menyebabkan bopeng itu adalah rata-rata jerawat dengan kondisi yang berat. Jadi kalau misalnya jerawat dengan kondisi yang ringan seperti komedo itu jarang menimbulkan yang namanya bopeng. Dan rata-rata yang menimbulkan bopeng adalah jerawat-jerawat berat yang memang hanya dokter yang bisa memberikan alternatif pengobatan yang tepat untuk jerawat tersebut. Jadi kapan kita butuh konsultasi ke dokter? Kalau misalnya kalian merasa bahwa jerawat kalian itu kategori sedang sampai berat, itu segeralah konsultasi ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Penasaran bagaimana cara mengatasi bopeng bekas jerawat? Yuk kita simak bagaimana proses tindakan di Glowy Clinic.
Demikian pembahasan tentang bopeng bekas jerawat. Jangan lupa ikuti terus channel YouTube Secan Indonesia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kecantikan dan kesehatan. Saya Dr. Lia Sari dari Glowly Aesthetic Clinic. Terima kasih dan sampai jumpa.